Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sudirman Sirait, peserta Latsar Angkatan 10 yang dilaksanakan oleh Puslapbang KDOD Samarinda tahun 2020. Pada kesempatan ini akan menyampaikan resume materi tentang akuntabilitas. Negara dengan birokrasi pemerintahannya dituntut untuk melaksanakan pelayanan publik yang baik. Penetapan tata kelola pemerintahan yang baik mensyaratkan keterlibatan masyarakat dan organisasinya sebagai kekuatan pengembang negara. Tata kelola pemerintahan yang baik dapat terwujud apabila didukung dengan prinsip yang dapat membangkitkan kepercayaan berupa partisipasi, penegakan hukum, transparansi, responsif, kesetaraan dan keadilan, dan akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberi pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja atas tindakan seseorang atau badan hukum atau pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Dengan meningkatnya akuntabilitas publik, maka akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemerintahan yang ada dan dapat dilakukan suatu kontrol jika terjadi penyimpangan. Akuntabilitas publik terdiri dari dua macam, yaitu akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Akuntabilitas vertikal merupakan pertanggungjawaban kepada otoritas yang lebih tinggi, sedangkan akuntabilitas horizontal merupakan pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Untuk memenuhi terwujudnya organisasi sektor publik yang akuntabel, maka mekanisme akuntabilitas harus mengandung dimensi akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, dan akuntabilitas kebijakan. Dalam menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel, ada beberapa indikator dari nilai-nilai dasar akuntabilitas yang harus diperhatikan, yaitu 1. Kepemimpinan. Lingkungan yang akuntabel tercipta dari atas ke bawah, di mana pemimpin memainkan peranan yang penting dalam menciptakan lingkungannya. 2. Transparansi. Keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok atau instansi. 3. Integritas. Merupakan konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan. 4. Tanggung jawab. Merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban. 5. Keadilan. Merupakan kondisi kebenaran ideal secara moral mau mengenai suatu hal, baik menyangkut benda ataupun orang. 6. Kepercayaan. Rasa keadilan akan membawa pada sebuah kepercayaan. Kepercayaan ini akan melahirkan akuntabilitas. 7. Keseimbangan. Untuk mencapai akuntabilitas dalam lingkungan kerja, maka diperlukan keseimbangan antara akuntabilitas dan kewenangan, serta harapan dan kapasitas. 8. Kejelasan. Pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab harus memiliki gambaran yang jelas tentang apa yang menjadi tujuan dan hasil yang diharapkan. Dan yang ke-9, konsistensi. Merupakan sebuah usaha yang untuk terus melakukan sesuatu sampai pada tercapai tujuan akhir. Akuntabilitas publik memiliki peranan yang sangat penting dan landasan bagi proses penyelenggaraan pemerintahan karena aparatur pemerintah harus mempertanggungjawabkan tindakan dan pekerjaannya kepada publik dan organisasi tempat kerjanya. Akuntabilitas sebagai prasyarat mendasar untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan dan menjamin kewenangan diarahkan pada pencapaian tujuan nasional yang diterima secara luas. Akuntabilitas juga merupakan salah satu prinsip dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan dapat melahirkan kepercayaan masyarakat untuk mengurus berbagai urusan dan kepentingan mereka. Berikut beberapa perilaku ASN yang akuntabel, yaitu 1. Perilaku berkaitan dengan transparansi dan akses informasi, seperti tidak membocorkan rahasia negara, tidak menyalahgunakan informasi untuk keuntungan pribadi maupun kelompok. 2. Perilaku yang curang dan koruptif, seperti tidak melakukan penipuan yang merugikan negara, tidak menyalahgunakan kekuasaan dan kewenangannya. 3. Perilaku terhadap penggunaan sumber daya milik negara, seperti bertanggung jawab untuk pengeluaran yang resmi, menggunakan sumber daya dengan teliti dan efisien, berbagi informasi untuk meningkatkan informasi dan kreativitas. 4. Perilaku yang berkaitan dengan konflik kepentingan, seperti bersikap hati-hati terhadap kepentingan umum, melaporkan setiap pelanggaran kode etik. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.